Nah, ayo kamu. Kowe matur ora ngerti dununge karo payu garuda maya. Padha wae kowe iki ora nganggep aku kadangmu ya. Piye? Apa pedotan sumuran piye? Iki kan aku lho iki ora bagus kaya ngene kok. Kok promo? Dulu aku ora entuk kowe. Dulu. Ya, perkenalkan nama saya Rudi Kunto Prabowo. Di sini jobdesk saya sebagai dalang dan juga pengrawit. Udah berapa lama sih Mas kalau jadi dalangnya kayak gini? Kalau saya 2 tahun di sini karena memang saya awal masuk tahun 2020. Pas corona berarti ya? Iya. Awal mulanya tuh gimana tuh kok bisa inisiatif buat aku jadi dalang aja gitu? Karena memang di sini kan dulu ada yang senior saya itu dialihkan ke kantor. Jadi dimutasi ke kantor, terus saya naik ke dalang. Semula saya di pengrawit, saya seorang pengendang. Terus ketika teman-teman yang lain tahu kan saya juga bisa dalang juga, akhirnya saya dinaikkan ke dalang gitu. Oke. Sebelumnya apa sih Mas motivasi yang memutuskan buat sampai sekarang di tahun sekarang ini udah 2 tahun lamanya memutuskan buat stay jadi dalang? Sebenarnya di sini saya tujuan utama saya sendiri untuk meningkatkan kualitas saya sendiri. Oke. Lalu yang kedua, karena memang dalang wayang orang itu susah, karena dalam pengimplementasiannya itu dalang itu memiliki beberapa part-part yang memang itu nggak bisa dilakukan dalam wayang lain, wayang kulit, benar-benar. walaupun wayang kulit ataupun wayang dan lain-lain. Karena hubungannya sama manusia ya Mas? Korelasinya sama yang wayang sama juga pengrawit. Jadi kita ngemong 2 arah. Betul. Pengrawit dan juga wayang gitu. Jadi dalam pekerjaannya dalang itu cenderung sulit banget kalau wayang orang itu. Oke. Dalam kesulitan-kesulitan ini berarti selain ngomongin wayang dan pengrawit ada lain nggak Mas kira-kira? Kesulitannya kalau di sini mungkin itu yang paling sulit, kalau yang lain bisa diatasi. Selain itu mungkin di jembatan dari antara wayang sama sutradara. Oh iya benar. Jadi maksud sutradara sama wayang itu kan beda-beda kadang. Kadang wayang itu punya improvisasi yang memang spontan di panggung. Dia keluar di panggung, tapi sutradara sebenarnya nggak ngewosi atau nggak memberikan briefing. Iya benar. Tapi dia keluarnya di panggung. Nah itu otomatis kan respon dari seorang dalang diperlukan dari situ. Oke. Dia harus tahu apa yang dilakukan seorang wayang itu, dan kita harus tahu maksud dari seorang wayang itu. Oke, benar sih Mas. Nah, ngomong-ngomong soal wayang orang nih, kita kan udah tahu ya Mas, makin kesini mungkin makin audiensinya makin berkurang. Ya. Nah, mungkin ada nggak sih Mas buat dorongan diri sendiri buat masih harus gimana sih caranya melestarikan wayang orang ini sendiri gitu? Oh, kalau saya pribadi sendiri, awal mula saya tertarik dengan wayang orang itu kan memang wayang orang itu memang ikon. Memang ikon. Lalu beberapa peminatnya itu jarang, terutama di bidang wayang orang, dan juga iringan wayang orang sendiri itu jarang sekali diminati, karena memang wayang orang itu memiliki ambien atau memiliki suasana yang beda. Ya benar. Kalau di wayang kulit kan memang suasananya bisa dibangun sesuai kehendak dalang. Tapi kalau di wayang orang kan memang kita harus ngomong antara dalang, pengrawit dan juga pemain, sutradara. Terus lagi kalau ada audien yang memang itu memerlukan sesuatu atau request sesuatu yang memang harus dilakukan seorang pemain wayang orang, itu memang sulitnya di situ. Dan kita sebagai pelaku budaya dan juga pelestari budaya memang dituntut untuk bisa menguasai panggung itu sendiri, bisa menguasai requestan dari penonton itu sendiri. Jadi memang fleksibel aja dari kita itu. Kita juga seorang pelaku budaya, tapi juga seorang pelestari budaya.
Oke, terima kasih ya Mas. Ngomong-ngomong, ada nggak mau yang disampaikan buat para generasi muda yang supaya mereka tuh tetap gitu loh nonton wayang orang? Untuk generasi muda sendiri, semampu mungkin dan seniat mungkin itu lihatlah wayang orang, karena memang wayang orang itu memiliki aspek-aspek yang bisa ditiru dari segi kekompakan, dari segi interaksi antar pemain dan juga interaksi antar pengrawit itu memang sulit untuk ditiru, dan kita bisa lihat jalinan pertunjukan yang memang kompleks, jalinan pertunjukan yang memang itu ikon dari Jawa sendiri. Bukannya kita mau membandingkan antara wayang orang dengan pertunjukan film yang lain-lain, tapi memang wayang orang sendiri itu memiliki pertunjukan, memiliki sebuah suasana yang bagus untuk kita lihat. Dan sebagai generasi-penerus sendiri, lihatlah wayang orang itu, dan apa ya, lebih ke ngepenke itu. Jadi ngepenke kuwi aja ngepenke Jangan menyepelekan gitu ya, jangan Mas. menyepelekan, karena memang itu bagus untuk kita lihat, dan juga banyak nasihat-nasihat, banyak aspek-aspek yang bisa ditiru juga. Oke, terima kasih ya Mas. Kenalan dulu boleh? Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi. Saya berasal dari Medan yang sedang mengikuti pertukaran mahasiswa di UNS. Oh, berarti baru pertama kali dong ya Iya. lihat wayang orang ini? Ya, baru pertama kali, jadi kesan tersendiri lah. Oh, gimana Mas first impressionnya terhadap wayang orang ini? First impressionnya agak susah memahami kultur Biasanya. budayanya. Namun seru sih, karena di sini kayak gitu kan. Kalau di Medan itu jarang yang kayak gini. Benar-benar. Berarti punya kesan tersendiri ya. Jadi Ya, ada feel yang lain gitu. Ada euforia yang baru. Nah, kalau boleh tahu nih Mas, apakah setelah nonton wayang orang ini kira-kira masih tertarik buat nonton lagi nggak? Dengan kan banyak nih value-value yang dapat diambil gitu. Kemungkinan ada sih, karena kan di sini kan kisahnya itu belum habis selesai gitu kan. Iya, Mungkin masih penasaran dari alur-alur ceritanya. Mungkin kedepannya bisa nonton lagi gitu. Oke, terus ada lagi nggak sih Mas alasan Mas buat nonton wayang orang ini? Alasan pertamanya itu karena ada tugas kuliah juga. Oke. Alasan keduanya juga pas sekali kan ada tugas kuliah, sekalian mencari tahu budaya di sini gitu. Benar. Gimana hiburan-hiburannya? Ya udah, pas sekali udah langsung ikut nonton aja gitu. Oke, alasan kenapa sih milih wayang orang buat sebagai target tugasnya? Itu sih Karena udah seru ya Mas? itu udah dari komunikasi kawan-kawan sebelumnya. Oke. Karena ada kultur budayanya juga kan. Jadi salah satunya wayang orang ini jadi pilihannya. Oke, karena kita tahu ya Mas, makin kesini mungkin teknologi itu makin maju dan mungkin pertunjukan wayang orang ini sendiri signifikannya maupun tingkat audiensnya itu makin lama makin turun. Nah, kira-kira menurut Mas sendiri ada nggak sih cara buat kita para generasi stay buat masih nonton wayang orang ini? Mungkin dengan menyebarluaskan dari kayak sosial media. Oke. Apalagi gitu, bikin vlog-vlog lah tentang keseruan saat nonton wayang kulit, jadi daya tarik untuk masyarakat dan generasi muda gitu. Kalau wayang kulit itu nggak bosen, yang ada seru gitu. Oke. Berarti intinya buat para kalian generasi muda, bolehlah sekali-sekali kalian nonton wayang orang sekaligus mempromosikan gitu ya Mas. Iya. Karena kota Solo, karena wayang orang sendiri merupakan ikon jadi kota Solo gitu ya. Oke, terima kasih ya. Sama-sama.